Yap, di video sebelumnya aku ada bahas 5 ciri cowok red flag. Dan di video kali ini kita akan bahas versi cewek red flag. Karena nggak adil dong kalau kita cuma bahas yang cowok doang tapi cewek enggak. Karena cewek juga bisa toksik, manipulatif, dan ngerusak mental pasangannya. Dampaknya bisa bikin kamu kehilangan jati diri. Jadi please keep in mind, jangan sampai kamu kasih celah buat cewek-cewek tipe kayak gini. Hai guys, I'm Henny. Welcome to another tutorial aku. Cewek red flag itu bisa jadi silent killer. Dia nggak selalu tantrum, tapi kata-katanya yang manis justru bisa jadi senjata yang tajam. Oke, let's break down 5 ciri cewek red flag menurut aku. Yang pertama, suka bikin drama dan playing victim. Menurut aku, ini tipe yang paling berbahaya untuk kesehatan mental. Kalau ada masalah sepele, langsung dibikin kayak tragedi nasional. Kalau ada salah paham dikit, langsung ngambek, langsung dingin, langsung baper, langsung bikin suasana kayak kamu itu baru ngelakuin dosa yang besar. Dan kamu itu selalu diposisikan sebagai orang yang bersalah tanpa tahu sebenarnya salah kamu itu di mana. Karena dia nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah jelasin kamu itu salahnya di mana. Masalah lama diungkit lagi, yang udah lewat pun masih dibongkar. Bukan buat untuk nyelesainnya, tapi cuma buat dia puas sendiri, menang sendiri, dan bikin kamu itu makin rasa bersalah. Dan puncaknya, ketika ada masalah, dia langsung lari ke status WA, status IG, biar orang-orang tahu kalau dia lagi tersakiti, upload kode, upload sindiran, upload galau. Please deh, kalian cewek-cewek kalau masih kayak gini, udah stop aja guys. Ini hanya bikin kamu itu jadi kayak cewek alay, cewek lebay. Karena cewek yang classy, yang elegan, dia itu nggak akan mengumbar masalah-masalah pribadinya itu ke sosmed, ke publik. Orang yang suka ngumbar masalah pribadi ke publik itu bukan biar cari solusi, tapi cuma cari simpati dan perhatian. Gimana? 1 poin aja udah ngenak banget kan? Yuk next. Kedua, cewek matre. Ini perlu dilurusin dulu, kalau cewek realistis dan cewek matre itu beda guys. Cewek realistis itu tahu kebutuhan, tahu tanggung jawab, dan biasanya cewek realistis itu juga cewek mandiri, punya pekerjaan sendiri, tapi tetap mengharapkan pasangannya untuk memprovide mereka. Walaupun pasangannya itu ngasih duit, ngasih uang belanja, mereka itu nggak ngasal belanjainnya. Mereka itu tahu alokasi duit, tahu gimana bedain keinginan dan kebutuhan, dan pastinya mereka tuh lebih mentingin kebutuhan dulu daripada keinginan. Mereka juga bisa diajak untuk tumbuh bareng, kerja sama bareng, bangun bisnis bareng, malah bisa diajak untuk berdiskusi planning keuangan masa depan. Nah, kalau cewek matre itu beda cerita. Yang dilihat itu bukan usaha kamu, tapi isi dompet kamu. Dia datang pas kamu lagi punya duit, mood bagus kalau ditraktir. Tapi kalau kamu lagi bokek, lagi seret, sikapnya itu ikut berubah. Semua dinilai pakai materi. Kamu akan dianggap berharga kalau kamu masih bisa ngasih, kalau kamu masih mau jadi mesin ATM ya. Tapi kalau kamu udah nggak bisa, apalagi kamu lagi di kondisi kesusahan, dia bakal depak kamu, banding-bandingin kamu sama cowok lain, atau mungkin lebih parahnya lagi, cari cowok lain untuk jadi pengganti kamu. Cewek matre itu biasanya nuntut tinggi tapi nggak mau kasih kontribusi apapun. Maunya hasil tapi nggak mau proses. Maunya enak tapi nggak mau susahnya. Hubungan itu dijadikan kayak transaksi. Cinta diukur dari nominal. Kalau kamu nggak punya duit, siap-siap aja kamu bakal ditendang. Ketiga, curigaan dan posesif. Ini perlu digarisbawahi ya. Kalau nggak cuma cowok aja yang bisa posesif, seperti yang aku pernah bahas di video aku sebelumnya, cewek juga banyak jatuh ke pola yang sama. Dan sering banget mereka tuh nggak sadar. Awalnya kelihatan perhatian, nanyain kamu lagi di mana, lagi sama siapa, minta kabar, minta update. Kedengarannya manis ya. Tapi lama-kelamaan kamu akan sadar kalau kamu itu lagi dikekang ketika HP kamu itu mulai dicek-cek terus. Chat sama siapa harus jelasin. Kalau kamu
lama balas, dia bakal curiga. Padahal bisa jadi kamu itu memang lagi capek, lagi kerja, atau lagi fokus sama hal lain. Pokoknya waktu kamu itu harus selalu buat dia. Mau nongkrong bareng temen, kamu bakal dibilang gak peduli sama perasaan dia. Mau fokus sama diri sendiri, kamu bakal dibilang kalau kamu itu egois. Gerak dikit salah, niat baik pun jadi masalah. Dan paling parahnya, tanpa sadar, sikap kayak gini itu justru bikin cowoknya itu jadi nggak bisa berkembang. Kamu bakal takut untuk ngelakuin apapun, bakal takut untuk ngambil keputusan sendiri, takut salah, takut ribut. Akhirnya kamu itu mengerem potensi diri kamu sendiri biar bisa jaga perasaan dia. Makanya aku pernah bilang, jadi cewek itu jangan gabut, karena cewek gabut itu biasanya overthinking parah, suka mikirin hal-hal aneh yang belum tentu kejadian, posesif gak jelas, curigaan kemana-mana, karena waktu kosongnya itu banyak, jadi pikirannya itu entah kemana-mana. Yang gak ada masalah, jadinya dibikin jadi ada masalah. Beda ya sama cewek produktif yang punya kegiatan, punya goals hidup, punya dunianya sendiri. Cewek produktif itu jarang mikirin hal-hal aneh. Bukan berarti dia nggak peduli ya sama pasangannya, tapi karena hidupnya itu udah penuh. Itu justru bikin hubungannya itu lebih sehat gak sih? Karena nggak ada drama berlebihan, nggak ada curigaan-curigaan nggak jelas. Yang ada itu justru kepercayaan, support, dan ruang untuk bertumbuh bareng. Keempat, cewek caper. Suka cari perhatian orang lain, terutama lawan jenis. Udah punya pasangan pun dia tetap pengen dipuji sama orang lain, pengen diperhatiin, masih centil, masih tebar pesona, masih genit, masih mancing-mancing reaksi. Harus selalu jadi pusat perhatian. Kalau dia nggak jadi pusat perhatian, dia bakal gelisah, bakal ngerasa insecure, bakal galau. Dan yang lebih parah, perhatian dari pasangannya sendiri itu nggak cukup. Satu cowok itu nggak cukup bagi dia, harus rame. Giliran pasangan dia protes, dia bakal bilang, kamu itu cemburuan, kamu itu lebay, kamu itu posesif. Padahal kamunya sendiri yang nggak tahu diri dan nggak tahu batas. Dan jujur aja ini yang bikin kelihatan murahan, bukan karena penampilan dia, tapi mental validasi murahannya yang kesannya pengen digilir. Centil kebaya cowok, tebak pesona kemana-mana, nikmati perhatian massal. Jujur aja cewek kayak gini tuh biasanya nggak disukai sesama cewek. Kelima, gampang mood swing atau emosian. Ini tipe yang capeknya itu bukan fisik, tapi mental. Moodnya itu gampang banget berubah. Semenit yang lalu dia ketawa, semenit kemudian dia dingin kayak orang asing. Kamu nggak tahu salahnya di mana, tapi kamu harus siap nerima dampaknya. Kamu juga sering dianggap kayak dukun yang tahu apa yang sedang terjadi sama dia, apa yang salah, dia nggak mood karena apa. Kalau dia lagi gak mood, kamu juga harus gak mood. Kalau dia lagi kesel, kamu harus nerima semua emosinya. Kamu jadi tempat pelampiasan, bukan pasangannya, tapi tong sampah emosi. Nada suaranya berubah, sikapnya dingin, suasana jadi canggung. Tapi kalau kamu protes, dia bakal bilang, kamu itu gak peka, kamu itu gak tahu perasaan aku gimana. Padahal yang kejadian, kamu itu kayak lagi dihukum sama emosi yang sebenarnya kamu sendiri nggak salah. Aku juga udah pernah bahas di video aku sebelumnya, kalian bisa nonton aja di videoku yang ini. Itu tuh bukan tanda cinta. Dan kalau dia nggak bisa ngatur emosinya terus menerus dan kamu tetap disuruh untuk memakluminnya, siap-siap aja kamu yang jadi capek mental. Jadi intinya hubungan itu seharusnya jadi tempat kamu untuk bertumbuh, bukan jadi tempat kamu tercekik atau jadi penjahat di drama orang lain. Mau itu play victim, matre, posesif gak jelas, haus validasi dari banyak cowok, atau emosi-emosi yang meledak-ledak, semua itu adalah tanda red flag yang seharusnya nggak boleh ditoleransi atas nama cinta. Cewek yang berkelas itu tahu cara mengontrol emosi, punya kesibukan yang positif, gak menjadikan pasangannya itu sebagai tong sampah emosi atau mesin ATM berjalan. Jadi kalau kamu ngerasa hubungan kamu udah ngerusak mental atau bikin kamu kehilangan jati diri, coba pikir lagi. Karena cinta yang sehat itu saling menguatkan, bukan saling ngehancurin.
Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita bisa belajar bareng di video-video aku selanjutnya. Dan aku pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar. Apa sih tanda red flag yang sering kalian temuin di cewek? Yuk kita diskusikan di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.